Halo Sobat Nawikrama TV, geopolitik Asia Tenggara, Indonesia, Inggris, Malaysia, dan manuver kekuatan besar. Oke, mari kita bahas dengan lugas. Hubungan internasional di Asia Tenggara itu ibarat permainan catur raksasa. Semua negara punya kepentingan, semua negara punya strategi. Tapi, di tengah semua manuver ini, ada satu negara yang harus kita akui makin tangguh, makin berpengaruh, Indonesia. Inggris dan Malaysia, sahabat lama, kepentingan tetap nomor satu. Sejak Malaysia merdeka 1957, Inggris sudah seperti abang tertua yang selalu ada di belakang. Dari ekonomi, pendidikan, sampai pertahanan, hubungan mereka erat sekali. Inggris sering bantu Malaysia, termasuk dalam kerjasama militer. Ini bukan sekedar hubungan biasa, ini soal kepentingan strategis. Tapi apakah Inggris benar-benar peduli pada Malaysia? Atau mereka hanya ingin memastikan pengaruhnya tetap ada di kawasan? Coba lihat sejarah. Inggris bukan hanya menolong Malaysia, tapi juga punya kepentingan ekonomi yang besar di sana. Investasi Inggris di Malaysia besar, terutama di sektor perbankan dan energi. Jadi jangan heran kalau mereka selalu ada di sisi Malaysia. Sekarang bandingkan dengan Indonesia. Negara ini semakin menunjukkan taring, tidak bergantung pada Inggris, tidak takut pada tekanan Barat, dan semakin erat membangun hubungan dengan Rusia serta Cina. Dan ini yang menarik, Indonesia tetap netral, tidak ke Barat, tidak ke Timur. Kita main cantik, kita ambil manfaat dari semua pihak tanpa harus menjadi boneka. Siapapun lihat bagaimana Prabowo mengelola hubungan luar negeri. Dulu orang meremehkan, sekarang semua mulai sadar bahwa strategi Indonesia makin matang. Diplomasi pertahanan Indonesia dengan Rusia dan Cina semakin kuat. Tapi kita tetap aktif di ASEAN, G20, dan forum internasional lainnya. Artinya Indonesia tidak bisa ditekan. Kita punya bargaining power yang semakin besar. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina, South Africa. Ini bukan keputusan sembarangan. Ini langkah strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia tidak mau terus-menerus terjebak dalam dominasi dolar Amerika Serikat dan tekanan ekonomi Barat. Dan yang lebih menarik, langkah ini diambil justru ketika negara-negara Barat masih sibuk mengontrol ekonomi dunia dengan aturan mereka sendiri. Ironisnya, Inggris dan sekutunya pasti mulai cemas. Indonesia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis di jalur perdagangan dunia, kini punya lebih banyak pilihan, tidak lagi bergantung pada Barat. Sekarang mari kita bicara soal Prabowo. Dari awal dia sudah paham bahwa Indonesia tidak bisa lagi jadi negara yang hanya ikut arus. Kita harus punya strategi sendiri, dan itu yang dia lakukan. Prabowo tahu betul bagaimana menjaga keseimbangan hubungan dengan semua kekuatan besar. Kita kerjasama dengan Rusia dalam bidang pertahanan, tapi kita tetap mesra dengan Amerika Serikat dan Inggris. Kita perkuat hubungan dengan Cina dalam perdagangan, tapi kita tetap menjaga ASEAN agar tetap solid. Ini bukan politik biasa, ini strategi kelas dunia. Inggris harus hati-hati. Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Dulu Inggris bisa dengan mudah menentukan siapa kawan dan siapa lawan di Asia Tenggara. Tapi sekarang tidak semudah itu, Bung. Indonesia bukan lagi negara yang bisa ditekan atau diabaikan. Inggris harus bermain cerdas kalau mau tetap relevan di kawasan ini. Mereka tidak bisa terus-menerus mendukung Malaysia tanpa memperhitungkan Indonesia. Apalagi kita punya posisi yang jauh lebih kuat, baik dari segi ekonomi, militer, maupun pengaruh di kawasan. Indonesia adalah kunci stabilitas di Asia Tenggara. Kalau Inggris ingin menjaga kepentingannya, mereka harus paham satu hal, Indonesia bukan anak bawang. Kita bukan negara yang bisa diperlakukan seperti dulu lagi. Jadi bagaimana ke depan? Satu hal yang pasti, Indonesia makin kuat, makin diperhitungkan, dan makin cerdas dalam memainkan politik luar negeri. Dengan Prabowo di pucuk kepemimpinan, kita bisa berharap Indonesia terus menjaga keseimbangan, tidak menjadi alat kekuatan asing, dan selalu memastikan kepentingan nasional di atas segalanya. Kita tidak butuh dukungan buta dari Inggris. Kita tidak takut pada tekanan Barat.
Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Sekarang dunia yang harus belajar memahami Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi Prabowo ini bisa membawa Indonesia ke puncak pengaruh global? Kalau kita lihat situasi dunia saat ini, ketegangan global semakin meningkat. Amerika Serikat dan sekutunya sibuk mempertahankan dominasi mereka, sementara Rusia dan Cina makin solid sebagai penantang utama. Di tengah pertarungan ini ada Indonesia, negara dengan sumber daya melimpah, posisi strategis di jalur perdagangan dunia, dan kepemimpinan yang semakin matang. Indonesia tidak lagi hanya jadi penonton. Kita ada di lapangan, kita bermain, dan kita menentukan aturan main kita sendiri. Salah satu hal yang patut diapresiasi dari kepemimpinan Prabowo adalah caranya menjalankan diplomasi. Kalau dulu kita selalu defensif, sekarang kita lebih proaktif. Indonesia tidak lagi hanya menunggu undangan dari negara-negara besar. Kita mendekati mereka, kita ajukan kerjasama, kita tawarkan keuntungan, dan kita pastikan Indonesia selalu mendapat posisi tawar terbaik. Lihat bagaimana Prabowo memperkuat hubungan dengan berbagai pihak. Dengan Rusia, kerja sama pertahanan semakin dalam, termasuk pembelian alutsista canggih yang membuat Indonesia lebih siap menghadapi ancaman apapun. Kita juga makin sering melakukan latihan militer bersama. Ini pesan jelas, Indonesia tidak bisa diintimidasi. Dengan Cina, hubungan ekonomi makin kuat. Investasi Cina di Indonesia terus meningkat, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Tapi kita juga tidak membiarkan Cina seenaknya kalau ada isu yang merugikan kepentingan nasional. Prabowo tidak segan untuk menegur langsung dengan Amerika Serikat dan Inggris. Meskipun Indonesia punya hubungan erat dengan Rusia dan Cina, kita tetap menjaga komunikasi yang baik dengan negara-negara Barat. Prabowo memahami bahwa keseimbangan itu penting. Kita tidak bisa hanya berpihak pada satu blok saja. Pendekatan ini adalah bentuk gerilya diplomasi, fleksibel, cerdas, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Masuknya Indonesia ke BRICS bukan sekedar formalitas. Ini adalah langkah besar dalam membangun ekonomi yang lebih independen. BRICS berencana membuat sistem keuangan alternatif yang tidak bergantung pada dolar Amerika Serikat. Jika ini berhasil, Indonesia bisa lebih bebas dalam kebijakan ekonominya tanpa tekanan dari Barat. Tentu, ini tidak mudah. Amerika dan sekutunya pasti tidak senang. Mereka akan berusaha menekan Indonesia agar tetap berada di bawah pengaruh mereka. Tapi disinilah peran Prabowo sangat krusial. Dengan pengalamannya di dunia militer dan politik, ia paham bahwa tekanan dari luar harus dihadapi dengan strategi yang cerdas, bukan dengan tunduk begitu saja. Ada satu hal yang sering membuat kita heran. Negara-negara Barat, termasuk Inggris, selalu berbicara soal demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Tapi ketika ada negara berkembang yang ingin mandiri dan mengambil keputusan sendiri, mereka justru mulai menekan dan mencoba mengendalikan. Contoh, lihat bagaimana mereka bereaksi ketika Indonesia mempererat hubungan dengan Rusia dan Cina. Langsung muncul isu-isu negatif, langsung ada tekanan diplomatik. Padahal ketika mereka sendiri yang berbisnis dengan Rusia dan Cina, mereka tidak mempermasalahkan. Ini ironi yang nyata. Demokrasi yang mereka gaungkan ternyata hanya berlaku kalau itu menguntungkan mereka. Begitu ada negara lain yang mulai mandiri, mereka merasa terancam. Tapi Indonesia bukan negara yang bisa dikendalikan begitu saja. Kita sudah melewati masa-masa sulit dari era kolonialisme sampai reformasi. Sekarang kita punya pemimpin yang paham geopolitik dan tidak mudah diintervensi. Jadi apa langkah selanjutnya? Jawabannya sederhana. Indonesia harus lebih percaya diri dalam bidang ekonomi. Kita harus terus memperkuat industri dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada negara lain, dan memastikan bahwa kerjasama internasional selalu menguntungkan rakyat Indonesia. Dalam bidang pertahanan, kita harus terus memperkuat militer, tidak hanya dari segi alutsista, tapi juga strategi dan diplomasi pertahanan. Jangan biarkan negara lain melihat kita sebagai titik lemah. Dalam politik luar negeri, kita harus terus memainkan peran sebagai kekuatan netral yang dihormati. Jangan berpihak secara buta, tapi juga jangan takut untuk mengambil sikap tegas jika kepentingan nasional terancam. Prabowo sudah membawa Indonesia ke arah yang lebih berani dan strategis.
Ini momentum yang tidak boleh kita sia-siakan. Dunia semakin berubah, dan Indonesia harus siap menjadi pemimpin di kawasan. Kita bukan lagi negara yang bisa dianggap remeh. Kita adalah pemain utama, dan dunia harus mulai menerima kenyataan itu. Dulu waktu South Sudah Boceng dalam percaturan global, negara-negara besar yang menentukan arah, kita hanya mengikuti. Bapak seorang Indonesia wan lain pemain cadangan. Kita ada di lapangan, kita punya strategi, dan kita mulai mengendalikan permainan. Prabowo paham betul bahwa kunci menjadi kekuatan global adalah kemandirian dan keberanian mengambil keputusan strategis. Tidak bisa lagi kita hanya menjadi sekadar pasar bagi negara lain. Tidak bisa lagi kita terus-menerus bergantung pada pinjaman luar negeri tanpa mendapat keuntungan nyata. Lihat bagaimana kebijakan pertahanan kita. Indonesia semakin mandiri dalam pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista. Kita tidak hanya membeli dari satu negara, kita diversifikasi, Rusia, Perancis, Turki, dan bahkan produksi dalam negeri. Semuanya kita manfaatkan agar pertahanan kita semakin kuat dan tidak bisa ditekan oleh satu pihak saja. Ini perbedaan besar dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya. Kalau dulu kita terlalu hati-hati, sekarang kita lebih berani diplomasi. Kita bukan sekedar diplomasi basa-basi, tapi diplomasi yang membawa hasil nyata. Masalahnya, negara-negara barat masih berpikir Indonesia bisa ditekan. Mereka pikir kita masih seperti dulu, mudah dipengaruhi, mudah ditekan dengan ancaman ekonomi atau isu politik. Lihat bagaimana mereka bereaksi saat Indonesia masuk BRICS. Mulai ada peringatan soal stabilitas keuangan. Ada suara-suara yang mengatakan Indonesia sebaiknya tetap bersama Barat. Pertanyaannya, apa keuntungan kita kalau hanya mengikuti Barat? Mereka bicara soal demokrasi, tapi siapa yang paling sering ikut campur dalam urusan negara lain? Mereka bicara soal kebebasan ekonomi, tapi siapa yang paling sering menjatuhkan sanksi kalau ada negara yang tidak mengikuti aturan mereka? Inilah saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak bisa dipermainkan. Ketika Prabowo menegaskan bahwa Indonesia akan tetap netral dan hanya berpihak pada kepentingan nasional, itu bukan sekadar retorika. Itu adalah pesan keras kepada dunia bahwa kita tidak bisa dikendalikan Inggris, Malaysia, dan kepentingan tersembunyi. Sekarang kita bahas sedikit soal Inggris dan Malaysia. Kita tahu hubungan mereka erat, tapi kita juga tahu bahwa dalam politik internasional tidak ada yang namanya pertemanan murni. Semua tentang kepentingan. Inggris punya kepentingan besar di Malaysia, terutama dalam ekonomi dan pertahanan. Mereka ingin memastikan bahwa Malaysia tetap berada di bawah pengaruh mereka. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Apakah Inggris benar-benar melihat kita sebagai mitra strategis? Atau mereka hanya ingin memastikan kita tetap dalam batas tertentu agar tidak mengganggu kepentingan mereka? Disinilah pentingnya strategi Indonesia. Kita tidak boleh terlalu percaya dengan janji-janji diplomatik. Kita harus selalu bertanya apa keuntungan bagi Indonesia. Prabowo paham bahwa kita harus mengambil posisi yang tegas. Kita bisa bekerja sama dengan Inggris, tapi kita juga harus memastikan bahwa kita tidak dimanfaatkan. Jika ada perjanjian yang menguntungkan, ambil. Jika tidak, tinggalkan. Ke depan tantangan semakin besar. Tapi ini juga kesempatan bagi Indonesia untuk naik level. 1. Kita harus terus memperkuat industri dalam negeri. Jangan hanya jadi konsumen. Kita harus jadi produsen. Mulai dari pertahanan, energi, hingga teknologi. 2. Kita harus semakin agresif dalam diplomasi. Jangan hanya ikut forum internasional sebagai peserta pasif. Kita harus datang dengan agenda jelas, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. 3. Kita harus siap menghadapi tekanan global. Akan ada banyak yang tidak senang melihat Indonesia semakin kuat. Akan ada tekanan dari Barat, dari lembaga keuangan internasional, dari kekuatan asing yang ingin kita tetap lemah. Tapi kita tidak boleh takut. Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Dengan kepemimpinan yang kuat, keberanian mengambil keputusan, dan strategi yang matang, kita bisa menjadi kekuatan besar yang diperhitungkan di dunia. Dulu kita hanya kurven kecil, sekarang kan siap menjadi pemimpin. Salam Indonesia maju.